Shalom Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur atas anugerahnya kita boleh bersama-sama kembali datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Allah turut campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Aku percaya ada mujizat. Mari bersama-sama pujikan lagu ini, bahwa hanya Tuhan yang menjadi jawaban atas hidup kita. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kami percayai Tuhan, bahwa di dalam Engkau ada pertolongan, di dalam Engkau ada mujizat. Pagi hari ini kami bersyukur buat berkat kesehatan yang Tuhan beri, satu anugerah, satu kesempatan di mana kami boleh merenungkan kembali akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kepada kami supaya kami boleh mengerti apa yang Kau sampaikan hari ini. Kami siapkan isi bejana kami Tuhan, untuk Tuhan berfirman. Demi nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Alkitab kita. Kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayat 26 sampai ayat yang ke-33. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu.
kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Renungan hari ini diberi judul Keangkuhan Batu yang Besar. Alkisah ada sebuah batu yang sangat besar dan kuat di tengah hutan. Dengan kebesaran dan kekuatannya, dia membual bahwa tidak ada yang bisa menghancurkannya. Datanglah palu besi di tangan tukang tembaga mencoba menghancurkan batu itu. Sekuat tenaga, tukang itu membenturkan palu besi ke batu, tetapi hasilnya nol. Terjadi kebakaran yang membakar pohon-pohon di sekitar batu itu. Api yang besar itu mencoba membakar dan merapuhkan batu itu, tetapi hasilnya sia-sia. Batu itu tetap kokoh berdiri. Muncul tetesan air yang jatuh tepat di atas batu. Dengan pongah batu itu berpikir bahwa itu hanya tetesan air saja. Waktu berlalu, tahun berganti tahun. Batu itu lubangi karena tetesan air yang konstan. Air tidak sekuat besi atau panas seperti api, tetapi kegigihannya mampu mengalahkan kesombongan batu. Ketika kita menghadapi kesulitan di dalam belajar atau bekerja, kadang kita menjadi putus asa. Kita merasa tidak mampu untuk bertahan dan berpikir untuk menghindar atau menjauh adalah pilihan yang terbaik. Lihatlah Abraham yang harus menunggu selama 25 tahun untuk menanti kelahiran Ishak. Bukankah Nuh juga sama yang bekerja membangun bahtera selama 100 tahun? Meskipun banyak orang mengolok-oloknya dan menganggapnya gila, tetapi ia tetap saja bekerja hingga tuntas. Hal serupa juga dilakukan oleh para rasul setelah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Sebelum ia naik ke surga, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus telah memberi semangat yang baru kepada para murid untuk memberitakan Injil. Sekalipun mereka dibenci dan dimusuhi oleh para ahli Taurat dan orang-orang Saduki, namun mereka tetap saja memberitakan Injil Tuhan dimanapun mereka berada. Kesulitan tidak segera berakhir. Berkali-kali mereka dipenjara, diadili, namun itu semua tidak membuat para rasul menjadi jera. Mereka terus maju untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus yang mati dan bangkit. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh adalah Allah. Kegigihan lahir dari keinginan yang keras demi sebuah kebenaran. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya hari ini. Kami percaya ya Allah, bahwa Engkau satu-satunya Allah, Juru Selamat dalam hidup kami. Ampuni akan kesombongan kami. Seringkali kami merasa kuat, seringkali kami merasa mampu ketika kami menghadapi permasalahan yang terjadi dalam hidup kami. Tapi hari ini Kau ajarkan buat kami Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang ajaib. Bahwa hanya kepadamu lah kami bersandar. Kami bersyukur punya Allah yang besar seperti Engkau. Satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang menjadi andalan buat kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu, kami bersyukur atas anugerah-Mu buat kami, dan kami mau serahkan hidup kami mau serahkan hari ini. Biarlah Engkau yang akan memberkati kami. Setiap apa yang akan kami lakukan dan kami kerjakan, kami memohon pimpinan dan penyertaan-Mu menyertai setiap langkah kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat belajar, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless.